2 minggu ini belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Belajar apa ya? 2 minggu ini belajar tentang Binatang peliharaan, hewan ternak. Kita belajar tentang binatang. Binatang itu adalah salah satu ciptaan siapa? Tuhan. Ciptaan Tuhan. Selain kita ada binatang, ada tumbuhan Tuhan ciptakan. Ya, kita tetap harus bersyukur setiap hari. Coba ada binatang ternak yang bisa kita ternakkan, yang bisa kita ambil telurnya. Terus ada binatang peliharaan yang bisa kita ajak main-main. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan sudah membagi-bagi. Nih binatang peliharaan. Kalian bisa ajak bermain-main, bisa menjaga rumah kalian. Bisa apa lagi ya? Bisa diajak apa? Menghilangkan kebosanan kita. Ada binatang Juga bisa gini, katanya ada anjing gereja ya. Ini ya penjaga, bukan anjing gereja sayang, burung gereja ya. Burung gereja ya. Anjing gereja. Anjing yang menjaga gereja. Iya. Iya. Di gerejanya Richard. Kalau Alvin kita pernah burung gereja. Dibacain Cici buku, jadi ada anjing gereja. Terus bentuknya itu kayak nyerem banget. Oh gitu. Kayak luka-luka tapi masih hidup gitu, nyerem. Oh gitu. Di buku cerita ya. Pernah dibaca NCC ya? Pernah diceritain CC ya? Terus itu katanya 10 berapa ya? 20 hewan menyeramkan di Indonesia. Oh iya, di lewat buku cerita ya. Hebat loh Cece mau berbagi cerita sama Richard. Sudah bilang terima kasih nggak sama Cece sudah diceritain? Perlu bilang terima kasih. Ya, Perlulah. Perlulah, harus terima kasih. Kalau diajarin belum. Kalau diajarin sama Cece, sama kakak, sama mama atau siapa aja yang ngajarin kita, memberikan kita ilmu baru, kita tetap harus mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Ce, sudah diceritain. Ya kenapa Alin? Juga terus ada apa? Alin kita. Minum air. Ya, sebentar Richard, Alin cerita apa Alin? Burung gereja ya? Pernah lihat burung gereja minum air ya? Di kolam gereja itu ya? Iya. Ya, oke. Good morning, Miss. Good morning, Timothy. Cakep, ganteng sekali. Terima kasih, Timothy. Sudah tetap semangat ya. Oke, yuk. Kita akan mulai. Miss Komang kasih bintang untuk Timothy. Timothy, bintangnya Timothy ya. Miss Komang kasih bintang ya. Oke, terima kasih, Timothy. Oke, sambil nanti nunggu teman-temannya, kita mau mengucap syukur dulu. Kita mau pujian. Sebelum kita belajar sama Miss Satin hari ini ya. Yuk. Sudah Halin? Sudah. Kita nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu datang. Sukacita dulu ya. Bapakku datang. Ya, nanti habis sebelum kita berdoa Bapakku datang. Ya. Yuk, kita nyanyi dulu sayang-sayang ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Semua nyanyi ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja.
Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Setinggi-tinggi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. dalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesus. tinggi. Ya indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapakku datang, yuk semua nyanyi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua nyanyi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapakku datang, semua nyanyi ya. Ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tidak ada yang bermain-main lagi. Ayo Alin, kita mau berdoa sayang. Pagi, Edward juga. Kita mau berdoa ya. Timon. Ya, Miss. Oke, ikuti Miss Komang berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini. Kami kembali. Belajar. Bersama. Teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini sukacita, hikmat yang boleh kami nikmati. Hari ini kami mau belajar bersama teman-teman kami. Berikan kami roh dengar-dengaran, roh hikmat,
nikmat, roh ketaatan, agar kami menjadi anak Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hebat lo, tetap semangat hari ini ya. Oke, hari ini dengarkan Miss Komang mau kasih renungan tentang kemurahan hati. Kita tetap di bulan November ini kita masih tetap belajar tentang kemurahan hati ya. Hari ini Miss Komang mau kasih firman Tuhan, diikuti Miss Komang ya. Matius 6. Kali lagi semua yuk. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yuk, kita ulang sekali lagi semua ya, ikuti Miss Komang ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sama-sama semua, suaranya boleh keras ya. Mima boleh dibuka sayang mic-nya, Alden juga. Dibukanya sedikit doang. Ya, oke deh. Ikuti Miss Komang ya. Nah juga, Davlin juga boleh dibuka sayang. Ya, oke. Siap ya. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Iya, pinter ya. Maksudnya apa ya? Kalian tahu nggak apa maksudnya firman Tuhan tadi ya? Apakah tangan kita punya mata sehingga dia dapat melihat satu sama lain? Punya mata nggak tangan kita? Tangan kita tidak punya mata. Coba lihat tanganmu, tangan kalian punya mata nggak? Coba lihat. Punya mata nggak tangannya? Nggak punya ya. Nah, maksudnya firman itu bukan artinya bisa melihat langsung, tapi maksudnya kita harus bermurah hati untuk memberi kepada orang lain. Jangan sampai dipamer-pamerkan. Miss, aku tadi ngasih loh seorang pengemis, aku kasih uang. Nah itu namanya dipamer-pamerkan. Atau misalnya, Miss kemarin aku kasih temanku di tetanggaku hadiah loh. Waktu ulang tahun aku kasih hadiah yang besar loh. Miss tahu nggak apa ya? Nah itu namanya dipamer-pamerkan, nggak usah. Kalau kita mau bermurah hati, ngasih orang yang tidak punya, berbagi, nggak usah dikasih tahu orang lain. Itu artinya firman Tuhan, kalau kita mau ngasih, tangan kanan, tangan kirinya disembunyikan. Nggak usah tahu tangan kirinya. Itu maksudnya ya, itu maksud Tuhan bukan tangan kita punya mata. Itu maksud firman Tuhan, nggak boleh dipamer-pamerkan. Kalau kita mau ngasih orang, kita mau bermurah hati sama orang, tetap nggak usah orang lain tahu. Ya, itu kita tidak boleh dengan sengaja menunjukkan kemurahan hati kita sama orang lain. Tahu nggak, Ma? Aku mau ngasih ini loh, mungkin sama mama sama papa nggak apa, tapi kalau sama orang lain kita ngasih tahu, Miss kemarin aku Miss kasih tahu ini loh, kasih kado orang itu besar sekali, tapi dia tidak mau ucapkan terima kasih. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting dari kita tetap kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita tetap mengucapkan terima kasih. Nggak usah minta balas budi. Ya, enggak. Miss, kemarin aku ulang tahun, aku kasih loh. Misalnya contoh, Miss, kemarin Doni ulang tahun, aku kasih hadiah besar loh. Tapi sekarang aku ulang tahun nggak dikasih hadiah. Nah, itu namanya mengharapkan imbalan. Tidak usah, tetap belajarlah untuk selalu murah hati. Ya, sayang? Ya, silahkan.
Ya, kita harus memberi segala sesuatu dengan ya. Ya, silakan minum dulu ya. Nanti kita mau belajar. Satu lagi Miss Komang, memberi harus dengan kerelaan hati dan ketulusan. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, sayang. Yang mau minum sekarang minum dulu. Ya. Siapa Miss Yemima ya? Ya, Mima. Mima mau minum. Ya, silakan Mima. Oke, yang mau minum silakan minum. Sekarang kita mau belajar sama Miss Atin. Mau Ya. minum, Miss. Ya, silakan sayang. Silakan yang mau minum dulu. Miss Atin mau ngajarin kita apa ya hari ini ya? Oke, ingat ya firman Tuhan ya. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh dilihat sama orang ya, itu artinya dipamer-pamerkan. Ya, oke, silakan Miss Atin. Terima kasih Miss Komang. Semuanya selamat pagi. Selamat pagi, Miss Atin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Coba mau dengar suaranya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ada yang sakit nggak hari ini? Ya. Ada yang sakit? Nggak ada. Wah, puji Tuhan. Tuhan memberkati Saya kita. nih sakit Kesehatan. nih, Sakit sedikit apa? tapi mau sembuh. Oke, nanti kita doakan ya. Waktu kita mau besok. Ya, Ibas. Saya juga sakit, batuk sama pilek. Oke. Nah, yang sakit nanti kita doakan. Ada Davlin dan Ibas juga. Ya, biar Tuhan Yesus yang semakin sembuhkan kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang sangat seru. Wah, kira-kira binatang apa ya? Ada yang bisa tebak enggak? Sudah belajar binatang ternak, sudah binatang peliharaan. Nah, sekarang kira-kira binatang apa? Buas. Buas. Purba. Buas. Singa. Oke. Ya, tunggu dulu. Sebelum Miss Atin tanya contohnya, Miss Atin mau tanya dulu. Binatang buas itu apa ya? Karnivora. Richard boleh dijelasin karnivora itu apa? Pemakan daging. Pintar. Ada lagi yang mau jelasin? Itu salah satunya ciri dari binatang buas. Ya, dia karnivora. Kira-kira apa lagi ya? Hidup di alam liar. Hidup di alam liar. Oh, sudah dua nih diborong sama Richard. Singa. Sekarang giliran yang lain. Ya, giliran yang lain. Oke. Ada lagi? Miss Atin. Buaya. Ya, Singa. Itu contohnya. Miss Atin tanya dulu, binatang buas itu binatang yang seperti apa sih? Katanya dia makan daging, karnivora, hidupnya di alam liar. Terus Miss Atin mau tanya, kira-kira binatang buas itu berbahaya atau tidak ya bagi manusia? Berbahaya. Kenapa dia berbahaya, Alin? Karena memburu. Oh, kalau manusianya yang memburu hewannya. Iya, pintar, menggigit ya. Kita lihat, ya dia bisa menggigit, bisa mencakar, atau bisa juga menerkam. Bahkan bisa juga memangsa manusia. Nah, itu namanya binatang buas ya. Yang pertama, kenapa dia binatang buas? Karena dia hidupnya di alam yang bebas atau alamnya liar. Kalau namanya alam liar berarti tidak baik untuk dibuat bangunan rumah untuk ditinggali manusia. Jadi itu khusus untuk mereka yang tinggal di sana. Alam liar contohnya apa, Miss? Ada padang rumput yang luas. Ya, biasanya disebut namanya savana. Kalau kalian yang suka nonton channel National Geographic, itu biasanya ada namanya savana, sabana. Itu seperti
tempat Kayak yang kebun binatang luas. ya. Kebun binatang yang besar banget itu kan? Tunggu dulu ya Richard. Nah, tempatnya ini luas, tapi kering. Hanya ada ditumbuhi tanaman-tanaman kering atau semak-semak kering. Nah, itu namanya sabana atau savana. Dan kalau alam liar itu juga bisa di hutan. Ya, Mima. Mau pipis. Ya, silahkan Rita Mima. udah tahu karena Rita biasanya cicinya Rita selalu nonton. Oke. Nah, bisa juga tinggalnya di mana? Di alam liar yang disebut dengan hutan. Jadi di hutan itu tentu pasti ada beberapa atau mungkin kalau hutannya luas seperti yang terkenal namanya hutan Amazon ada di luar negeri itu banyak sekali dihuni oleh hewan buas atau ada juga di situ beberapa hewan liarnya. Nah, yang sekarang Miss Atin mau tanya nih, kira-kira tadi dia memakan daging, hidupnya di alam liar atau bebas, ya. Terus dia juga berbahaya, bisa memangsa, bisa menggigit, bisa juga menerkam. Kira-kira contoh hewan buas apa aja ya? Contoh dari hewan buas. Harimau. Harimau, pintar Davlin. Apalagi? Buaya. Buaya, hebat. Alden. Singa. Singa, good job. Serigala. Serigala, good Timothy. Gajah. Elang, good Edward. Elang, ya. Siapa di sini yang pernah menonton atau melihat video elang? Ular, ya. Ular, iya. Nah, elang itu juga termasuk buas, ya. Burung hantu juga ya, Mama. Ya, paruhnya. Buat karena apa? Karena paruhnya itu loh tajam. Iya, paruhnya tajam. Dia juga memakan daging, tidak hanya paruhnya, tetapi cakar yang ada di kakinya itu juga kuku-kukunya. Iya, tajam. Jadi dengan sekali terbang. Macan, Miss. Wah, kena mangsanya. Ruang, macan, iya. Apalagi? Macan tutul. Oh ya, macan tutul. Apalagi? Madu juga kan Mama buas. Ruang madu. Kita. Apa Timothy? Apa Alden? Kita. Oh, citah, iya. Buaya. Buaya. Buaya cepat itu loh. Ya. Beruang. Ya, beruang yang dikutub, ya. Yang badannya besar, berwarna putih. Hiu, ya. Pintar. Ada lagi? Nah, dari yang kalian sebutkan. Kepiting. Oh, kalau kepiting tidak, sayang. Nah, Miss Atin mau tanya, dari hewan yang kalian sebutkan tadi, pernah enggak kalian lihat langsung? Hewan mana yang pernah kalian lihat langsung? Dan lihatnya di mana? Pernah, Miss. Ya, Kita ya. pernah ke taman safari berapa kali ya? Kebun binatang. Oke, tunggu sebentar ya Richard. Davlin duluan, oke? Oke, Davlin lihatnya di mana, Nak? Di kebun binatang. Di kebun binatang. Bisa melihat langsung ya, tetapi dengan tetap dari jarak yang jauh ya. Oke, lihat binatang buas yang apa di kebun binatang, Davlin? Harimau. Harimau lagi? Gajah. Terus? Ular. Ular, oke. Nah, Miss Atin mau tanya sekarang. Tadi kan kalau hewan buas itu tinggalnya di alam bebas, di alam liar. Kok sekarang ada yang di kebun binatang? Kira-kira kenapa kok binatangnya dimasukin ke kebun binatang? Ada yang tahu? Iya, untuk dirawat. Untuk dirawat. Oke, jawabannya Davlin untuk dirawat. Oke, Edward silahkan Edward. Kenneth. Ya, tunggu ya Kenneth, Edward dulu. Ya. Banyak pemburu di hutan. Banyak pemburu di hutan. Oke, jawabannya Untuk Edward. dikembalikan. Oke, Alin untuk dikembangkan. Kenneth silahkan. Jawabannya Kenneth. Ditebang pohonnya, makanya hewan-hewannya lari.
Oke, ditebang pohonnya ya, ada penebangan liar di beberapa hutan ya. Jadi tempatnya nggak ada lagi buat hewan buasnya. Ada lagi yang tahu? Nah, penyebab yang utama kenapa sih ada beberapa hewan buas yang dibawa ke kebun binatang, dirawat di sana, dilindungi di sana? Karena mereka akan punah. Ya, punah itu berarti jumlahnya sudah semakin berkurang. Jadi harus dilestarikan. Tetapi tetap yang bisa memelihara, yang bisa merawat adalah mereka yang sudah punya izinnya. Salah satunya adalah kebun binatang. Ya, kalau di kebun binatang harus khusus dibuatkan tempatnya dan dibuat seperti tempat mereka di hutan. Kalau kalian lihat tempatnya singa, pasti tempatnya luas. Biasanya sama kebun binatangnya dibuatin ada sungai-sungainya, ada seperti pohon-pohonan tingginya, supaya singanya juga nyaman di situ. Ya, seperti mereka tinggal di hutan. Itulah kenapa jumlahnya mereka sudah punah. Karena seperti jawaban Edward tadi, banyak yang memburu. Ya, karena sekarang teknologinya sudah semakin canggih, sudah bisa membuat pistol, senapan, jaring, dan yang lainnya. Ada saja orang yang memburu hewan tersebut, ya, diambil, terus dijual kulitnya, seperti itu, ya. Nah, kalau perburuan liar itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau kalian mau menjaga di rumah atau merawat lebih baik tidak usah ya. Kasih aja ke kebun binatang ya biar di sana yang dirawat. Nah, hari ini kita mau melihat ya. Ada 2 hewan yang akan kita bahas hari ini, yaitu binatang buas dari harimau dan juga buaya. Tadi kalian sudah contohkan banyak sekali dari binatang buasnya. Nah, hari ini kita mau belajarnya 2. Kita mau mengenal dari harimau dan juga buaya. Kita mau menyimak sama-sama gambar dari PowerPoint-nya. Setelah itu, kita mau bersama-sama tanya jawab ya, atau ada yang mau sharing, mau menambahkan, boleh. Oke, binatang buas. Nah, di gambar ini ada contohnya yang sudah tadi kalian sebutkan ya. Mereka tinggalnya di alam liar, makannya daging, dan juga berbahaya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, harimau. Harimau. Ya, Miss Atin suka sekali melihat bulunya harimau, motifnya. Ya, loreng-loreng seperti ini cantik sekali. Enggak satu warna. Kira-kira kalau dilihat, harimau ini mirip seperti hewan peliharaan apa ya? Ada kucing. Iya, kucing. Nanti kalau kalian ada yang sudah bisa membaca atau mau belajar membaca, kalian bisa lihat. Ternyata harimau ini adalah kucing yang paling besar ukurannya. Tapi dia kucing yang buas ya. Nah, yuk kita sama-sama mau belajar ciri-cirinya harimau. Dari gambar yang kiri dulu, kira-kira nih di mulutnya ada apa sih? Taring. Ada gigi taringnya. Buat apa gigi taringnya harimau? Makan daging. Untuk makan daging, merobek Giginya daging banyak. Iya, kalau harimau makan makanannya atau memangsa, nggak seperti kita dipotong-potong dulu pakai pisau, tidak. Tapi dia gunakan gigi taringnya yang sangat tajam. Coba perhatikan, ada berapa sih gigi taringnya harimau ini? Ini ngelek, Mam. Ada berapa? 4. Ada 4. 2. Di atas 2, di bawah 2. Nah, jadi giginya yang ukurannya panjang, yang beda, dan runcing, ya,
Dan juga ada kumisnya, Mi. Iya, ada kumisnya. Oke. Nah, giginya ini dipakai untuk memangsa atau menerkam. Terus kata Davlin benar, ada kumis halusnya. Nih seperti kucing juga ya, ada kumis-kumisnya. Ada hidungnya enggak? Ada hidungnya enggak harimau? Ada dong. Ada. Gunanya hidungnya di harimau buat apa sih? Mencium. Mencium apa? Bau daging. Iya, untuk mencium Daging atau manusia. mengendus Makan manusia kan harimau. di mana ada mangsa. Ya, Kalau manusia penciumannya harimau ini sangat luar biasa. Dia bisa mencium dari jarak yang jauh. Misalnya dia lapar nih, dia tinggal mengendus aja. Nanti dia sudah bisa merasakan, oh jarak dari sekian meter dari sini ada rusa. Dia jalan pelan-pelan, ya. Nah, yuk gambar yang di sebelah. Punya mata enggak dia? Ada matanya enggak? Punya. Punya. Ada, ya. Matanya juga Matanya serem. gunakan, ya, tatapannya tajam ya. Nah, Menurutku biasa aja tuh. oke, ada yang biasa, ada yang menurut seram, nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau harimaunya berfoto seperti ini, ya mungkin terlihat seram bagi yang bilang seram. Tapi ada yang biasa aja karena suka lihat harimaunya, mungkin dia gagah harimaunya. Nggak apa-apa, ya. Nah, matanya ini juga. Yang pertama aku serem. Oh, yang pertama yang membuka mulutnya ya. Oke, digunakan untuk melihat mangsanya. Penglihatannya juga sangat baik, ya. Dia bisa melihat dari jarak yang jauh. Nih, ada badannya, ada bulunya enggak? Ada ya, tapi tipis bulu-bulunya. Ada telinganya enggak? Ada. Ada berapa telinganya? Ada berapa telinganya? Ada dua. Nanti kalian boleh perhatikan. Kalau kalian menonton video tentang harimau, kalau telinganya bergerak-gerak sedikit, nah itu berarti memberikan. Iya, Mima. Kalau dia di dalam air, dia itu kukunya itu dibuka. Ya, tunggu ya. Iya, nanti kita bahas kukunya. Ya. Sekarang kita bahas. Menempelkan. Iya. Nah, telinganya kalau sudah bergerak-gerak berarti itu memberi tanda kalau dia mendengar sesuatu. Untuk suara atau bunyi yang pelan, dia bisa mendengar. Ya, misalkan nih ada rusa jalan, jaraknya agak jauh dari tempat dia, tapi dia bisa mendengar. Nanti telinganya gerak-gerak. Oh, dia ngasih tanda kalau di situ ada mangsa. Nah, itu gunanya telinga dari harimaunya. Sekarang yuk kita bahas yang kukunya. Tadi ada yang lihat. Miss, lihat tuh kalau dia di air, kukunya bisa terbuka seperti itu. Nah, bisa nggak Miss harimau di air seperti ini? Bisa, tetapi tidak dalam waktu yang sangat lama, tidak berlama-lama. Karena dia hidupnya di liar, biasanya di alam liar itu ada rawa-rawa, ada danau, ya. Biasanya dia juga pernah, tapi tidak terlalu sering untuk masuk ke dalam air. Karena dia juga nggak terlalu bisa untuk bernapas lama di dalam air. Untuk memangsa, kalau sudah nggak ada makanan lagi yang di darat, biasanya dia cari yang di air untuk dimakan. Ya, tuh lihat, kukunya harimau tajam nggak sih? Pasti tajam. Ya, karena itu gunanya untuk menerkam seperti kita. Tangan kita ada jari-jarinya. Kalau kita memegang sesuatu, pasti jari dari tangan kita itu memegang erat. Seperti itu juga untuk kuku-kuku yang ada di kakinya harimau. Saat dia menangkap mangsanya, kukunya itu bisa menusuk badan mangsanya. Jadi mangsanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah masuk di dalam perangkapnya si harimau, udah nggak bisa gerak lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat di sebelahnya ada gambar harimau yang besar
dan juga harimau kecil. Kira-kira ini harimaunya melahirkannya dengan melahirkan secara anak atau bertelur? Kira-kira harimau itu bertelur atau beranak? Beranak. 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 Beranak ya. Jadi kalau harimau, iya, kalau harimau itu untuk keturunannya, untuk anaknya, dia dengan cara berkembang biak beranak. Jadi melahirkannya beranak, nggak ada telurnya. Ya, terus kalau yang bisa beranak itu yang harimau jantan atau yang betina? Betina. Yang betina. Betina itu perempuan ya, kalau jantan itu laki-laki. Nah, harimau punya ekor nggak sih? Punya. Punya ekornya kira-kira pendek atau panjang? Pendek. 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 Pendek atau nih lihat nih. Kanguru ya. Panjang. Ya, ada loreng-lorengnya juga mengikuti motif dari bulu badannya. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal itu ada loh namanya harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Iya, harimau Sumatera ini adalah harimau yang paling sering dan paling banyak ada di kebun binatang Indonesia. Itu asli. Ya, harimaunya berasal dari hutan Indonesia. Banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Tapi jumlahnya sudah semakin dikit karena punah. Jadi dibawa ke kebun binatang, dilestarikan di kebun binatang supaya nggak habis. Adalah harimau buat nanti kita bisa lihat harimaunya. Ya, jadi nggak perlu ke hutan kalau melihat harimau, lebih berbahaya. Ya, oke, harimau sudah. Oh, ternyata kita belum membahas makanannya harimau. Tapi tadi kalian sudah sebutin ya, makanannya itu daging-daging. Ya, ada rusa, bisa juga ayam. Kalau yang di kebun binatang, kita lihat penjaga atau pawangnya biasanya ngasih daging ayam. Tapi kalau yang di alam liar, segalanya yang badannya lebih kecil dari dia biasanya dia makan. Ya, kijang, rusa, kancil, dan yang lainnya. Bahkan ada juga loh hewan landak yang jadi makanannya harimau. Kalau udah nggak ada makanan yang seperti rusa atau yang kijang. Oke, tempat tinggalnya harimau di mana aja? Hutan. Di hutan. Terus selain di hutan juga dia tinggalnya di mana sekarang? Kebun binatang. Di kebun binatang, tentu di kandang yang aman supaya pengunjung datang juga aman. Nah, yang tadi sudah harimau. Sekarang, wah, hewan yang satu ini ternyata bisa juga di darat, bisa juga di air. Buaya. Adalah buaya. Siapa yang pernah pegang buaya? Gak pernah. Nggak pernah. Rizal kagak pernah. Rizal kagak pernah megang buaya, tapi sempat lihat doang buayanya. Oh, sempat lihat aja. Iya, Miss Atin juga kalau ke kebun binatang hanya lihat. Miss Atin nggak berani. Meskipun ada ya tempat fotonya sama Cuma juga lihat bayi buaya. Tapi harus ditemani sama pawangnya atau penjaganya. Yuk, kita belajar ciri-cirinya sekarang. Nah, ciri-ciri buaya. Miss Atin minta maaf dulu ya. Sebelumnya di PowerPoint, misternya salah mengetik loh. Ada tulisannya harimau, ciri harimau. Tapi ini adalah ciri buaya. Oke, tuh lihat dari awal. Kira-kira matanya buaya ada berapa? Ada dua. Ada dua. Oke, terus lihat. Buaya giginya ada gigi taringnya juga enggak? Ada. Nih, giginya bahkan lebih runcing. Terlihat ukurannya kecil-kecil ya giginya, tapi kecil-kecil ini sangat runcing giginya, sangat tajam.
Ya. Jadi kalau hewan dengan gigi yang runcing atau dengan taring yang tajam untuk menerkam mangsanya, ya. Terus kita lihat sekarang nih badannya. Wah, Badannya tajam. badannya seperti apa sih? Ada sisiknya enggak ya? Nih, ada. Kulitnya buaya ini sangat tebal dan keras, seperti sisik. Miss, Ya, kulitnya bisa mengatur suhu tubuhnya. pinter Richard ya. Jadi kulit dari buaya ini yang tebal dan keras ini bisa mengatur suhu tubuhnya. Misalkan dia lagi di darat nih, lagi di tanah, tapi cuacanya terlalu terik, terlalu panas. Dikasihlah tanda sama kulit tubuhnya, badannya panas. Wah, kalau sudah badannya merasa panas, pergilah dia jalan. Dengan berapa kakinya? Ada berapa kakinya? 4. Ada 4. 4. Kalau buaya bergerak atau berpindah tempat dengan cara seperti apa? Berlari, melompat, atau seperti apa? Merayap. Merayap. Merangkak bisa nggak dia? Bisa. Enggak. Bisa. Dia merayap atau kadang dia lurusin kaki. Ya, merayap. Dia untuk pergi ke air untuk mendinginkan badannya. Nanti kalau sudah dia rendeman di air cukup lama atau badannya sudah tidak terlalu panas, biasanya dia kembali lagi ke tanah. Ya, nah tadi kakinya ada jumlahnya ada 4. Oke, coba kalian perhatikan gambar buaya yang ada di kiri paling bawah. Nih, yang ada tulisannya. Miss Atin kasih satu foto di sini yang ada tulisannya sendiri, yang warna merah. Kita mau lihat gambarnya itu ya. Coba kalian perhatikan, di setiap kakinya itu ada jari-jarinya. Tapi di antara jari-jarinya itu ada selaputnya. Ada yang nyambungin. Jadi nggak seperti jari kita. Jempol sendiri, telunjuk sendiri. Tapi kalau buaya, dia enggak. Ada yang menyatukan, ada yang menyambungkan. Namanya selaput. Apa namanya? Selaput. Buat apa sih selaputnya? Buat apa sih selaputnya yang ada di jari-jarinya itu? Buat renang sebagai kaki kodok. Kaki kata. Berenang. Buat berenang. Hebat ya. Seperti bebek atau kata ada selaputnya. Buaya juga seperti itu karena apa? Hidupnya dia kadang di darat dan juga di air. Kalau di air untuk berenang dia harus gunakan kakinya yang ada selaputnya. Tuh, kakinya 4 ya, ada jari-jarinya juga ada selaputnya. Terus kita lihat kalau tadi harimau untuk punya anak dia harus melahirkan dengan cara beranak. Tapi kalau buaya, apakah dia bertelur atau beranak? Mereka mama lihat. Iya, dia bertelur. Jadi buaya tidak beranak, tetapi bertelur. Telurnya warna apa sih ini? Putih. Putih. Pernah nggak kalian lihat telur buaya di kebun binatang? Agak. Belum pernah. Kita pernah. Tapi Richard cuma pernah lihat kayak ada tempat. Pernah Miss Timo. Oh, Timo pernah, ya. Miss kayak Richard lihat kayak ada tempat pertunjukan penguin. Penguin. Iya. Nah, buaya ini biasanya kalau dia untuk bertelur itu dia cari tempat yang agak berpasir atau tanahnya sedikit gembur. Supaya apa? Nanti gampang di situ. Telur-telurnya ditutup di sedikit baru untuk ditinggal-tinggal. Ya, supaya lebih aman. Jadi nanti menetaslah anak-anaknya buaya. Ukurannya kecil. Tapi kalau buaya yang besar, ukurannya besar dan beratnya bisa berpuluh-puluh kilogram. Yuk, ternyata
tempat tinggalnya buaya itu bisa bermacam-macam loh, nggak cuma di satu tempat. Kira-kira tempat tinggalnya buaya ada di mana aja ya? Di air, Ya, Miss. di airnya, Rawa, di Miss. air yang seperti apa ya? Di darat. Ya, Miss. Tunggu sebentar, halo B2, tunggu sebentar, ada yang Miss. tadi panggil Miss, ya. Darat, Miss. Ya, Yemima silahkan Yemima. Emang, Mama, Halimah bisa lari kencang nggak? Kayak singa. Apa ini? Tunggu sebentar ya, Yemima. Sekarang kita lagi membahas tentang buaya. Oke. Nah, buaya itu tempat tinggalnya, dia memang bisa hidup di darat dan di air. Nah, kalau di air, biasanya dia tinggalnya di mana? Di danau, di rawa-rawa, di sungai. Nah, itu biasanya air yang biasa ditempati oleh buayanya. Kadang dia nggak terlihat karena dia bisa menenggelamkan badannya. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Apalagi kalau sudah di rawa-rawa. Biasanya air rawa-rawa itu berwarna kehijauan. Ya, jadi tidak terlalu kelihatan kalau ada buaya di sana. Biasanya sih ini di alam-alam liar, di danau yang liar atau rawa-rawa di alam liar. Dan sungai biasanya sungai yang besar, baru ada buayanya. Ya. Nah, makanannya buaya apa sih? Kalau dia hewan buas berarti dia memakan apa ya? Daging. Daging ya. Sama seperti harimau. Dikasih daging ayam dia mau, ya. Apapun karena dia makannya adalah karnivora. Dan satu lagi, sekarang juga buaya itu ada di kebun binatang. Kalau sudah ada di kebun binatang, pasti jumlahnya sudah sedikit, sudah mau punah. Jadi dilindungi, dibuatin kandangnya. Kalau kita lihat juga di kebun binatang, kandangnya harimau pasti ada airnya. Karena dia tidak kuat kalau terus-terusan tinggal di darat. Harus sesekali berendam di air. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Sekarang Miss Atin mau. Oke. Miss, gigi buaya mirip manusia loh. Bisa copot tapi bisa tumbuh lagi. Dia nggak main game. Miss Atin kok nggak lihat Richard ya? Ada suaranya, tapi videonya nggak ada. Ciluba. Ya. Oke, Miss Atin mau jawab dulu ya pertanyaannya Yemima tadi. Harimau bisa lari kenceng nggak, Miss? Seperti singa. Nah, hewan buas yang larinya nomor 1, yang menurut Wikipedia ya, Wikipedia itu berisi tentang informasi. Nah, Miss Atin baca di sana, kalau pinter, cita yang paling kenceng larinya. Ya, jadi katanya yang jadi juara informasi dalam lomba berlari. manusia. Ya, lomba berlari, juara 1. Berlari, siapa yang menang? Tidak, mukanya dia juara. Ya, nah katanya yang kedua itu harimau juga bisa. Harimau termasuk larinya sangat kencang. Ya, beratnya juga sangat berat harimau. Bahkan ada yang ratusan kilogram yang sangat besar. Itu katanya namanya harimau Siberia. Tapi kalau harimau yang paling kecil itu ada di Indonesia. Namanya harimau Sumatera tadi. Tapi kita lihat ya, harimau Sumatera aja udah gede. Wah, kalau harimau Siberia segede apa tuh? Ya, masih sangat besar. Oke, nah hari ini kita sudah belajar tentang binatang buas. Ya, tadi kalian sudah sebutkan macam-macam contohnya. Terus yang kita bahas ada 2, harimau dan buaya. Nah, nanti ada waktu kembali. Mau minum. Oke, silahkan Alin, kita bisa membahas hewan buas yang lain. Miss Atin mau tanya yang laki-laki dulu nih, ya. Miss Atin, kalau tadi Richard sudah menjawab, Adan sudah. Gabriel, Miss Atin mau tanya Gabriel.
Miss, siapa yang nomor 3 juara larinya? Bentar dari chat. Miss Atin mau tanya dulu sama Gabriel sekarang. Oke, Gabriel. Hewan buas itu hewan apa sih? Harimau. Iya, itu contohnya. Kenapa dia disebut hewan buas? Karena apa? Hidupnya di mana, Gabriel? Kalau hewan buas? Gangging. Di mana hidupnya? Di alam liar atau di alam bebas, ya? Ya. Oke, berbahaya atau tidak kalau hewan buas? Berbahaya. Berbahaya karena bisa apa? Gigit. Bisa gigit lagi. Bisa apa lagi? Gigit. Menerkam. Melilit seperti ular. Ya? Melilit, cepat benar. Iya, mencakar juga bisa. Oh, iya. Contohnya apa aja hewan buas, Gabriel? Harimau. Lagi? Singa. Oke, good job. Thank you. Kesia. Halo, Kesia. Cantik sekali hari ini pakai jepit. Pink lagi. Sukaannya pink. Oke, Kesia. Tadi kita sudah belajar. Coba sebutin ciri-cirinya harimau apa aja tadi, Kesia? Punya gigi yang tajam. Punya gigi tajam. Lagi? Ada apanya nih? Kukunya tajam. Kukunya tajam. Untuk apa kukunya yang tajam? Untuk nyari apa sih? Mangsa. Ya, untuk memangsa. Kalau harimau berkembang biak dengan cara apa, Kesia? Beranak atau bertelur? Beranak. Beranak. Hidupnya harimau di mana? Tinggalnya dia di mana? Selain di kebun binatang. Di kebun binatang. Iya, kalau yang nggak di kebun binatang, hidup di mana dia? Di alam liar. Bisa di mana? Di hutan. Hutan. Ya. Oke, thank you, Kesia. Sekarang Miss Atin tanya Ibas. Halo, Ibas. Ibas, coba sebutkan ciri-ciri dari buaya. Boleh dibuka dulu audionya, Ibas? Oke, ciri-cirinya buaya apa aja, Ibas? Telinga. Punya telinga. Apa lagi? Mulut. Iya, di dalam mulutnya ada gigi apa? Mulut. Iya, mulut. Di dalam mulutnya ada giginya seperti apa? Taring. Untuk apa? Untuk memakan mangsa. Iya, untuk memakan mangsanya, merobek daging dari yang dia mangsa. Hidupnya di mana aja sih dia? Bisa hidup di mana? Di air. Air sama di mana? Di darat. Di darat. Oke, kalau di air biasanya dia tinggal di mana? Hidup di mana? Di danau. Selain di danau? Rawa-rawa. Dan juga di sungai. Sungai. Oke, thank you, Ibas. Oke. Sekarang Miss Atin tanya Regina. Halo Regina. Iya, Miss. Regina pernah lihat buaya?
belum pernah lihat buaya. Nah, tadi meskipun Regina belum pernah melihat buaya, kita tadi belajar ciri-ciri buaya. Apa aja sih ciri-cirinya? Kakinya ada berapa? 4. 4, kakinya ada 4. Terus jari-jarinya ada apa ya? 3. Jari-jarinya ada apanya tadi supaya dia bisa berenang di air? Selaput. Apa? Laput. Iya, terus giginya bagaimana giginya buaya? Giginya kecil-kecil. Kecil-kecil tapi tajam. Tajam. Iya, runcing dan tajam. Buaya makanannya apa sih, Regina? Daging. Daging. Terus dia hidupnya di mana? Bisa hidup di air? Oh, enggak tahu. Bisa hidup di air enggak dia? Nggak bisa. Bisa dia hidup di air. Tadi dia jarinya ada selaputnya buat berenang. Berarti dia bisa hidup di air. Biasanya dia hidupnya di danau, di sungai, rawa-rawa. Terus di darat juga dia bisa, di tanah itu. Ya, Regina? Kalau dimancingin. Kenapa? Kenapa, Regina? Enggak, oke. Thank you, Regina. Mikela, halo Mikela. Iya, Mikela, boleh sebutin nak ciri-cirinya harimau apa aja? Audionya belum dibuka nak? Oke. Ciri-cirinya harimau Ada apanya nih? Gigi apanya? gigi panjang. Ya, namanya apa? Gigi taring. Apa? Gigi taring. Ya, untuk apa itu giginya? Untuk buat memotong daging. Ya, motong daging yang dimangsa. Oke. Terus kakinya ada berapa? Kakinya ada 4. Ada 4. Terus di kakinya ada apanya? Yang sangat tajam itu. Kukunya. Ada kukunya yang tajam. Terus ada apanya dia punya apa? Punya. Yang seperti kucing? Kumis. Punya kumis. Hidupnya di mana sih harimau? Hidupnya di liar. Ya, di alam liar. Alam liarnya bisa di mana dia hidup? Di kebun binatang. Ya, di kebun binatang, di alam liar. Kalau alam yang liar biasanya di hutan atau di padang yang luas. Ya, oke Mikela, terima kasih. Sekarang Kenneth. Halo Kenneth. Halo Kenneth. Oke, Kenneth coba ceritakan ciri-ciri dan tempat tinggal dari buaya. Ciri-cirinya gimana dia Kenneth buaya? Gimana tempat tinggalnya? Di rawa-rawa. Lagi di mana? Lagi? Rawa-rawa. Iya, selain di rawa-rawa, di mana dia, Nak? Di sungai bisa nggak? Kenneth, kenapa hari ini? Lagi Kenneth? bete nih. Are you okay? Lagi bete Kenneth nih. Oke, semangat tetap ya Kenneth ya. Oke. Oke, Kenneth. Oke. Nah, buaya itu bisa tinggalnya di rawa, danau, sungai. Tapi Miss Atin yakin, Miss Kenneth tadi sudah dengerin ya. Tadi juga udah ikut jawab. Udah hebat. Ya. Oke, Kenneth. Thank you.
Miss Atin mau tanya Edward deh sekarang. Nanti hari ini nggak Miss Atin tanya semua dulu ya. Oke. Halo Edward. Ya, Miss. Oke. Edward boleh sebutin nggak ciri-ciri dari buaya dan tempat tinggalnya? Dia punya kaki 4, punya mata 2, Iya. punya gigi taring. Iya, punya gigi taring. Ada lagi? Tempat tinggalnya di air darat. Iya, di air dan di darat. Kalau biasanya di air, dia biasanya tinggal di mana? Di sungai. Di sungai, Iya, selain di sungai di mana lagi dia? di kali, Iya, di kali, di rawa-rawa atau di danau. laut. Oke. Nah, hari ini Vedanta ikut bergabung. Halo Vedanta. Halo Vedanta. Oke. V, hari ini kita belajar 2 binatang buas. Apa aja itu, V? Ada? Ada apa, V? Harimau. Sama apa, V? Buaya. Hebat buat Vedanta. Thank you ya Vedanta. V. Oke. Apa aja tadi, Nak? Harimau. Good. Satu lagi. Buaya. Thank you buat Vedanta, V. Lihat ke layar boleh, V. Nih. Yeay. Kasih jempolnya. Seperti Miss Atin ini. Iya. Thank you, Vedanta. Oke. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai. Yang belum, kita besok bahas kembali bersama Miss Komang ya. Nah, kalian sudah hebat hari ini. Kita tadi bersama-sama sudah belajar tentang apa sih itu hewan buas, contohnya. Dan kita membahas 2, ada harimau dan juga buaya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Miss Atin mau tanya, siapa yang sudah membuat proyek binatang kesukaan atau binatang lucu? Siapa yang sudah buat? Oke, Michaela buat hewan apa, Michaela? Saya nih. Jerapah. Tunggu sebentar, Miss Atin tanya. Jerapah. Michaela buat binatang apa? Kelinci. Kelinci. Michaela. Oke. Terus Alden buat hewan apa, Alden? Alden. Kirim. Oke. Miss Atin mau tanya, Alden buat hewan apa? Jerapah sudah dikirim. Oke, jerapah iya sudah dikirim. Oke, Miss Atin tanya kembali ya, Gabriel. Halo Gabriel. Ya, Yang Gabriel buat hewan apa itu? hewan jerapah tapi copot ini. Oh, lehernya copot. Iya, nanti bisa diperbaiki. Nggak usah sedih. Janganlah kau sedih. Hey, hey. Oke, Gabriel. Oke, hebat. Richard. Kepalanya aja jangan itu. Jamit. Ya, hewan apa yang Richard buat? Hiu. Hiu. Suka hiu ya? Oke. Edward. Nih Edward nih, lucu nih. Punya Edward. Kuk, itu ya? Ya, buat hewan apa Edward? Anjing. Anjing, ya. Saya juga anjing, Miss. Davlin juga iya, Davlin juga anjing. Terus ada lagi yang lain selain anjing, kelinci, hiu, jerapah? Timo buat jerapah. Iya, Timo jerapah yang lehernya panjang ya? Ya. Oke. Kenneth tadi angkat tangan, silahkan Kenneth. Kenneth mau bicara? Oke, tidak. Nah, yang belum nggak usah sedih. Miss. Ya. Miss. Ya, Mima.
Mima belum bikin tapi nggak apa-apa. Nah, ada kardus yang satu. Oh, iya, Tinggal beri yang satu kotak. Oke, disiapin kardusnya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah membuat. Nah, nanti kalau yang belum bisa buat karena kostum itu akan kalian pakai kembali untuk menyanyi. Nanti ada menyanyi, terus kalian bawa itunya. Wah, punyanya Kenneth ditunjukin tuh loh teman-teman, punyanya Kenneth. Anjing ya? Oke, lucu ya. Oke, ada banyak yang buat anjing juga. Ya, kelinci baru satu. Oke, terima kasih buat B2 untuk ketertiban, kedisiplinannya, dengar-dengarannya hari ini. Besok pasti lebih hebat lagi. Yuk, kita mau mengakhiri kegiatan hari ini. Kita mau berdoa. Oh iya, Miss Atin lupa menjawab pertanyaannya Richard tadi. Nah, katanya juara 3 siapa? Kalau dibuat juara, tapi maksudnya itu adalah yang paling cepat larinya itu adalah Cita. Kalau yang lain juga termasuk cepat. Ya, kalau mau dibuat juaranya seperti belum tahu karena belum pernah dilombakan antara singa, harimau, Cita. Tapi hewan yang paling cepat berlarinya adalah Cita. Yang lain juga termasuk cepat, ada singa, kijang, rusa, kancil, itu juga termasuk hewan yang cepat larinya. Yuk kita sama-sama berdoa hari ini. Terima kasih ya untuk sharingnya, untuk pertanyaannya. Lipat tangan, satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk untuk hari ini. hari ini. Kami sudah belajar tentang binatang buas. Kami mau terus belajar untuk jadi anak yang pandai, untuk jadi anak yang hebat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk teman kami yang sakit, Davlin dan Ibas. Tuhan Yesus, sembuhkan. Beri kekuatan, kesehatan yang baik. Kami semua, Tuhan Yesus, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Everybody sing. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you Now it's time to say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you tomorrow. God bless you. Oke. Bye-bye buat semuanya. Ingat besok ya. Pengumuman. Oke. Belum, masih di mute, Miss. Kita hitung bintangnya. Bintangnya besok. Dan juga satu lagi. Besok disiapin kertas ya, sama pensil ya. Kertas sama pensil ya. Disiapin ya. Kita mau belajar apa juga ya selain binatang buas. Ya, disiapin kertas, boleh buku, boleh kertas sama pensil. Oke? Ya, hari ini selamat beristirahat. Ini gak dengeran. Masih di mute. Besok diingat siapkan kertas sama pensilnya atau buku boleh sama pensil ya. Dan juga besok kita mau hitung bintangnya.
Jangan lupa, jangan telat. Besok kita mau hitung bintangnya. Oke? Setuju? Ya, setuju ya. Oke, selamat beristirahat. Kalian hebat hari ini. Terima kasih. Bye-bye. 1, 2, 3.